Nah, Tuhan yang mengetahui hati kita, kita sendiri juga tahu hati kita. Amin. Jadi orang lain bisa nggak tahu, boleh nggak tahu, tapi kita sebenarnya tahu. Oleh sebab itu biarlah pujian ini kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini luahan dari hati kita untuk Tuhan dengan tulus dan puji Tuhan. Request dari Licun, Mama Mesya, juga lagu ini, di mana kami rindu dengan pujian ini, ternyata nyambung juga ya sama Licun gitu. Dan puji Tuhan, hari-hari kami pujikan lagu ini. Dan mari kita mulai, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan, sekalipun kami tahu kami ada di tempat kami masing-masing, saling berjauhan satu dengan yang lain, tapi biarlah kasih-Mu yang sempurna, yang menyatukan setiap hati kami, sehingga kami merasakan kehangatan keluarga di dalam Engkau, saling mensupport satu dengan yang lain, saling menjunjung satu dengan yang lain. Ketika kami dapati ada yang terjatuh, kami tidak mengolok, kami tidak menghakimi, kami tidak menuding, tapi kami senantiasa dengan sigap kami menolong satu dengan yang lain, menutupi satu dengan yang lain. Bapa, biarlah keharmonisan, kesatuan hati terjadi atas kami semuanya, sehingga turunlah kehendak-Mu, rencanamu, suasana surga ada di dalam persekutuan kami, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau tolong hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami ya Bapa. Ampuni kesalahan, pelanggaran kami, bahkan kesalahan yang kami tidak sengaja, sekalipun Roh Kudus, Engkau pembimbing kami. Bapa, tolong kami. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau lawat kami semuanya. Engkau lawat hamba-Mu. Engkau lawat jemaat-Mu. Engkau lawat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mulai dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan kebaikan-Mu yang tak tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang matang dan menelan hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku aku tetap tetap setia, lihat kebaikan-Mu Bapa. aku Laku lihat kebaikanmu yang yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis hidupku. ku berjuang kau dapat setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Sampai Engkau dapati hati kami ya Tuhan. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Karena ini kerinduan kami ya Bapa. Selidiki setiap hati kami. Ya Bapa. Tidak dapat Kau ketahui ya Bapa. Kami bisa berbicara manis di hadapan orang lain. Kami bisa menutupi dari orang lain. Tapi di hadapan-Mu tidak ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah senantiasa kami menyelidiki hati kami setiap hari. Kami melihat hati kami. Memastikan bahwa kami terpaut dengan Engkau setiap hari ya Bapa. Bapa, ini kerinduan hati kami. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, dan Kau memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar dalam hidup kami dan memulihkan setiap kami ya Bapa. Haleluya, mari dengan lebih sungguh lagi kita pujikan. Refnya nanti C. Anggi unmute, C. Anggi bagian ref, saya bagian depan. Dan kita sama-sama mari. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Licun unmute, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Anggi. Apakan ku balas segala Amin. kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Yes, Lord. Kami memberi hidup kami. Kebaikan-Mu. Ini hidup kami ya Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari bersama-sama, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. bersyukur
padamu dan Dapatanku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku bersertamu Yesus, ku ku bersyukur bersyukur selamanya. selamanya. Oh, Selamanya. selamanya. Mari yang bisa di-unmute, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari di-unmute. Mari yang memungkinkan untuk di-unmute, semua di-unmute. Kita memuji, kita meninggikan Dia. Bersama-sama kita berikan kita hanya bersama. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Bapa. Mari semua naikkan kalimat keagungan. Mari semua agungkan nama Dia, tinggikan namanya. Mari semua. Haleluya. Christine bisa di-unmute. Mari kita naikkan pujian. Mari kita menyembah Dia. Mari bersama-sama kita. Haleluya. 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 Praise the Lord. You are my King. You are my Lord. You are my Savior. Ya Rajaku, kami akan namamu, kami memuji, ya layak hidup. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa di tempat yang tinggi, diagungkan dan selamanya, ya Bapa. Menyembah ya Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami. Kami menyembah-Mu. semua begitu sempurna dalam hidup kami, yang baik, Yesus, terima kasih ya Roh. Kami bersyukur karena bagi Tuhan Kamu yang Tuhan yang dipuji di semua yang besar. manusia bersujud menyembah-Mu Tuhan. Engkau Bapa
yang setia. segenap hidup kami Dalam Haleluya. hidupku jangan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, perkenananmu ya Bapa, Haleluya. Engkau melayakan kami, Haleluya. menguduskan kami, Haleluya. Bapa. Kau menyenangkan hati ya Bapa. Kami mau bersama berjuang. Kami mau ya Bapa. Hidup kami ya Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dulu, sekarang dan selamanya. Kami membawa hati kami, membawa segenap hidup kami milikmu ya Bapa. Biarlah segenap hidup kami dimiliki oleh Engkau ya Bapa. Karena memiliki Engkau itu sudah pasti kami miliki. Tapi untuk kami, diri kami, hidup kami bisa dimiliki oleh Engkau. Itu perjuangan, musuhnya adalah diri kami sendiri. Tapi kami mau ya Bapa menyerahkan segala hal yang ada dalam hidup kami untuk-Mu. Menanggalkan semua yang harus kami tinggalkan untuk beroleh kemenangan yang dari Engkau. Kami mau ya Bapa, sakit dan sulit, tapi kami mau. Bapa, ini hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. 2000 sekian tahun yang lalu Bapa, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Tuhan, dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu? Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Kami mau menghidupi firman-Mu. Dan kami mau Bapa, pada waktunya nanti Engkau bisa menikmati kami. Kami semuanya Engkau dapati tidak bercacat, tidak bercela. Bapa, kami mau. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, apa yang harus kami ketahui, Engkau tolong tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Buka mata hati kami, biar kami memandang-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Nyatakan kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Biarlah kami menjadi penyembah-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nanti kita bergantian ya. Di-unmute semua, nanti yang saya panggil namanya langsung semangat. Langsung dibuka. Langsung nyaut ya semua. Kita gantian. Amin. Haleluya. Buka mata hatiku dengan semangat ya. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, Canggi. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Ayo siapa yang bisa, adik? Buka mata hatiku.
Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Ayo, siapa yang bisa di antara kita semuanya ya? Siapa yang bisa lagu ini? Licun bisa? Nggak bisa. Oke, kalau gitu. Yo, buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, 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 kudus. Yo, belajar semua. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Sekali lagi. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Haleluya. Biar bisa. Biar ini keluar dari hati kita semua ya. Tuhan membuka mata dan hati kita supaya kita bisa memandang Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup, berbicaralah melalui hamba-Mu. Apa yang perlu Kau sampaikan kepada kami, tegurlah kami dengan kasih-Mu. Supaya kami tahu ya Bapa, firman-Mu yang hidup, yang mampu menuntun kami. Biarlah kami mencintai firman-Mu. Karena teguran yang dari Tuhan, meski sakit tapi tidak membinasakan, tapi malah menghidupkan, memberi kehidupan bagi kami. Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang mempertemukan kita kembali dalam persekutuan kita. Halo Sari, Tuhan memberkatimu. Kita mau mata kita dibukakan oleh Tuhan. Mata rohani kita tentunya, ya, karena mata kita secara fisik ini memang bisa melihat, tetapi mata hati belum tentu semua orang terbuka matanya, belum tentu. Hanya orang-orang tertentu. Mata fisik boleh terbuka, tapi mata hati pun perlu sekali terbuka. Mengapa? Kalau terbuka mata hati kita,
maka hati kita bisa memandang sekeliling kita, apa kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan. Bukan memaksakan diri, tapi apa yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau mata hati tertutup, maka kita tidak bisa melihat di sekeliling kita apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya terdekat kita, di sekitar kita ada di sana, bisa juga terdekat kita itu saudara kita, suami kita, keluarga mertua, dan sebagainya. Atau di tempat pekerjaan, tetangga, itu semuanya di sekitar kita. Buka mata hati. Lagu ini bilang tadi apa? Buka mata hatiku biar ku memandangmu. Memandang Tuhan. Oke. Baik. Shalom bagi kita semuanya. Selamat malam. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup. Bersyukur Anda hari ini hadir tentang hidup. Anda boleh dengarkan karena ini seru. Alkitab menuliskan, mencatat ayat ini, kata-kata ini adalah untuk orang-orang yang mati. Loh, aku kan masih hidup ini. Ya. Di situ kita akan mengerti apa arti hidup. Pengertian hidup itu saya tahu, misalkan hidup itu bernafas, hidup itu bisa bergerak, hidup itu bisa merasa, itu namanya hidup. Hidup itu bertumbuh, itu namanya hidup. Tetapi Alkitab berkata hari ini, kepada orang-orang yang bernafas, tapi Tuhan bilang, orang itu mati. Orang bernafas kok dibilang mati sama Tuhan? Ada apa? Unik sekali firman Tuhan hari ini ya. Hidup. Sheng Huo. Sheng Huo. Hidup. Ya, maklum logat Batak. Jadi agak kepleset-pleset dikit, enggak apa-apa ya. Nah, Sheng Huo. Hidup bukan berarti secara fisik kita ini hidup. Tapi banyak yang hidup tetapi mati. Bernafas dia, tapi Tuhan melihat dia mati. Kalau hidup tetapi mati, berarti itu namanya apa? Siapa bisa tebak? Hidup tapi mati. Siapa di sini pernah nonton zombie? Mayat hidup. Nah, zombie tahu kan zombie? Tahu. Kalau digigit yang satu, Menular. korbannya menular, jadi yang korbannya jadi zombie juga. Kalau yang belum pernah nonton, silakan nonton zombie, silahkan. Tapi jangan jadi zombie juga. Ya, nah, coba asik nonton zombie itu. Saya kalau menonton yang seperti itu bukan yang saya tonton di situ, apa yang saya bisa dapatkan di situ. Ya, ternyata film zombie itu kalau digigit korbannya, maka korbannya mati, meninggal betul, nafasnya hilang, terus hidup lagi, tapi dia udah nggak normal, sudah mati sebenarnya. Jadi zombie, mayat hidup.
Nah, Tuhan berkata tentang hidup hari ini. Mengapa Tuhan bicara betapa penting hidup? Hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan hidup yang kita lihat secara fisik bernafas, bukan. Tuhan itu keren. Beliau bilang tentang hidup yang sebenarnya. Kita tinggal lihat atau hidup lama kita dulu. Apakah kita bagian dari zombie-zombie itu? Mayat hidup. Zombie itu, tahu nggak zombie itu, kelakuan zombie tahu nggak? Kalau pernah nonton film zombie. Tahu. Kelakuannya satu, sadis. Ya. Tak punya rasa lagi. Lihat orang dimangsa. Dia nggak ada rasa lagi tuh di hatinya. Karena udah mati kan. Ilfil, mati rasa sudah. Udah mayat hidup. Terus kelakuan zombie apa lagi? Makan korban. Zombie apa lagi? Tidak kenal lagi siapa orang tuanya, anaknya, saudaranya. Zombie udah nggak kenal lagi. Begitu dia lihat ibunya, mamanya, papanya, suaminya, istrinya, cucu-cucunya, keponakannya, itu begitu ya, dia lihat, wah ini mangsa manusia. Dia nggak pikir lagi itu sudah keluarga ya, karena dia sudah mayat hidup jadi zombie. Akhirnya dimakan tuh keluarganya semua, matilah. Itu zombie, mayat hidup. Terlihat hidup tapi mati. Nah ini Tuhan bicara tentang hidup. Berarti ada banyak yang mengalami sebenarnya keadaannya adalah mati. Meskipun dia hidup bernafas. Mengerikan. Zombie-zombie yang sedang berjalan-jalan di muka bumi. Saya pakai kata kiasan ya. Zombie. Aku kan normal. Fisikku normal. Aku nggak gila. Benar tidak gila. Tidak di rumah sakit jiwa. Tapi coba amat-amati dunia ini. Bahkan mungkin masa lalu kita. Kita juga adalah pribadi zombie itu dulu. Yang sudah terinfeksi oleh dunia ini. Virus-virus dunia udah merusak pikiran kita dan hati kita. Sehingga kita mati rasa. Kita menghancurkan hidup orang mungkin dulu. Atau orang-orang di sekitar kita lihat mungkin. Atau lewat media-media, YouTube, berita-berita di TV. Lihat para koruptor-koruptor bisa makan uang rakyat. Bukankah itu secara kiasan mereka adalah zombie? Mereka mati rasa terhadap penduduk. Mereka hidup nggak? Bernafas nggak? Bernafas. Tapi ciri-ciri seperti ini Alkitab bilang dia sesungguhnya mati. Zombie yang berjalan di muka bumi. Kalau ada para istri-istri yang mengambil pasangan orang lain, ibaratnya begitu, maaf, dengan unsur dia sengaja, mohon maaf, dia sudah tahu firman, dia sudah tahu kebenaran, sesungguhnya dia adalah zombie. Terinfeksi virus dunia ini. Apalagi banyak hal. Mengapa begitu tega kakak adik kandung melakukan hal yang bejat di antara satu dengan yang lain?
Mereka sudah mati rasa tentang tali persaudaraan darah dan dagingnya sudah putus, sudah mati. Itulah zombie. Dia makan keluarganya sendiri. Dia bunuh keluarganya sendiri. Normal? Normal. Tidak di rumah sakit jiwa? Ya. Tapi kelakuannya abnormal. Itulah zombie. Berarti ciri-ciri orang seperti ini perlu apa? Perlu ditangani. Ciri-ciri orang seperti ini perlu diobati. Ciri-ciri orang seperti ini perlu dipulihkan. Anda dan saya adalah zombie-zombie yang dulu. Sehingga Tuhan pulihkan kita. Tuhan sembuhkan kita dari virus-virus seperti itu. Lalu kita menjadi hidup kembali. Ketemu dia, arti hidup di situ, itulah dia. Baru kita disebut hidup. Mengapa orang tega merampok, menjamret, sampai dibegal, digorok leher orang? Itu zombie. Udah nggak ada rasa lagi di hatinya. Hidup memang bernafas. Tapi dia itu mati. Mengapa orang bisa dia dengan senyum lebar, dia jadi pelakor, pebinor ya? Iya, pebinor. Pelakor itu pengambil laki orang, pencuri laki orang, pebinor pencuri bini orang. Mengapa tanpa rasa hati yang bersalah disikat? Karena itulah zombie. Kita dulu seperti itu pelaku-pelakunya. Saya pun demikian. Saya sedang mengalami kematian meskipun saya hidup. Nah, karena itulah Alkitab hari ini mau mengajarkan kita, mau mengobati kita, mau menyembuhkan kita, mau memulihkan kita, menyembuhkan kita dari virus-virus dunia ini. Yang mana kita sudah terkontaminasi. Kalau sekarang ini virus apa? COVID-19. Menyebar tek, 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 tek. Kenapa enggak virus yang sehat aja yang kita sebarkan? Atau umat manusia sebarkan? Kenapa lebih doyan umat manusia lebih enak, lebih gampang, mudah menyebarkan virus-virus yang mematikan tadi? Itulah cenderung manusia. Karena manusia mengalami kematian. Meskipun dia hidup. Nah, karena itulah hari ini kita belajar firman Tuhan. Supaya kita menjadi hidup. Dipulihkan, diobati, disembuhkan. Biar mulai hati nuraninya mulai nyala, mulai aktif. Rohnya mulai menyala-nyala. Gairahnya ngikut Tuhan mulai lagi. Ada nggak orang mau membunuh seseorang ingat Tuhan? Kubunuh kamu, aku ingat Tuhanku. Tukang bunuh Tuhanku, kubunuhlah kamu. Nggak ada kan? Sudah gelap matanya, pikirannya udah gelap. Bunuh aja orang. Ada nggak orang koruptor, dia melakukan korupsi, dia ingat Tuhan. Aduh, Tuhan ada bersamaku, dia izinkan aku melakukan ini. Kulakukan, aku korupsi. Nggak ada itu. Dia sudah gelap pikiran dan matanya.
terhadap sesamanya dia sudah tidak lagi punya hati nurani. Mati orang seperti itu. Alkitab yang bilang. Ayo kita buka dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat dan kelima. Ayat 4 dan 5 ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ini serius sekali. Alkitab mengajarkan kita hari ini. Amos pasal 5 ayat 4 dan kelima. Perjanjian lama. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Firman Tuhan ke siapa ditujukan? Ke Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi Israel ini umat pilihan khusus untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya. Memberitakan kabar baik tentang Tuhan yang hidup. Umat Israel ini diberikan hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan. Kan umat pilihan. Dipercayakan hukum-hukumnya. Tuhan menyatakan diri kepada umat Israel. Karena umat Israel adalah umat pilihannya. Tetapi Tuhan bicara kepada umat Israel, umat pilihannya. Tuhan ngomong, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari aku, maka kamu akan hidup. Loh, kenapa Tuhan ngomong ke bangsa Israel sendiri, umat pilihan Tuhan, suruh cari Tuhan supaya mereka hidup? Ayo, saya mau tanya jemaat. Padahal kan umat pilihan. Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya bagi Israel. Tuhan sudah menyatakan dirinya bagi Israel. Tuhan sudah melakukan banyak mujizat pertolongan bagi Israel. Israel sudah tahu Tuhan. Tapi kok Tuhan bilang cari aku maka kamu hidup. Berarti ada yang salah bagi umat Israel. Ada yang salah bagi umat pilihannya. Kalau sekarang saya bahasakan, carilah aku hai orang Kristen. Loh, aku kan udah Kristen, kok ngapain cari Tuhan lagi? Aku kan udah dengar firman. Maka kamu akan hidup. Loh, aku kan udah dengar firman, aku kan jadi orang Kristen, aku kan udah umat pilihan. Ngapain lagi? Berarti ada yang tidak beres di antara umat-umat Tuhan pada waktu itu. Ada yang gak beres. Berarti waktu itu umat Tuhan, umat Israel, umat pilihan Tuhan sedang mati. Carilah aku maka kamu akan hidup kata Tuhan. Karena orang Israel mati kondisinya. Seperti saya bilang tadi. Maksud mati kondisinya apa itu? Baik, saya akan jelaskan. Tuhan melihat bangsa Israel, umatnya sendiri adalah mati. Sekalipun dia hidup. Karena waktu itu umat Israel sudah tidak lagi menghiraukan hukum-hukum Tuhan. Umat Israel sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Umat Israel sudah tidak lagi hidup di dalam kemesraan kasih Tuhan. Umat Israel sudah jahat di mata Tuhan. Umatnya sendiri loh. Umat Israel sudah saling menindas satu dengan yang lain. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Sudah tidak punya hati nurani lagi terhadap sesamanya.
Umat Israel sudah sudah menghilangkan persekutuan kepada Tuhan. Umat Israel sudah tidak lagi hidup untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Umat Israel sudah saling menindas. Pemimpin-pemimpin agama, pemimpin rohani Israel sudah tidak ada lagi yang benar hidupnya. Pemerintah-pemerintah Israel, pejabat-pejabatnya sudah tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Mereka sudah hidup mementingkan diri sendiri. Semua sudah rusak watak Israel waktu itu. Hanya sedikit saja yang tidak rusak. Sedikit. Makanya Tuhan bilang, Tuhan lihat orang Israel sudah mati. Di matanya Tuhan sudah mati. Coba bayangkan jemaat Tuhan. Kalau seandainya dunia ini tidak ada kasih lagi. Coba bayangkan. Semua saling menindas satu dengan yang lain. Gimana keadaan dunia ini? Sekalipun hidup, berarti manusianya mati. Karena udah nggak ada lagi hati nuraninya. Perasaannya sudah mati terhadap sesamanya. Persekutuan sudah nggak digubris lagi sama orang Israel. Udah nggak ada lagi yang mencari Tuhan. Hanya sedikit aja jumlahnya. Nah kalau begitu, umat Tuhan saja sudah rusak wataknya. Siapa lagi yang mau Tuhan pakai? Saya mau tanya, apakah di antara kita orang Kristen pun tidak ada yang seperti itu? Ada. Saling mengejek, menganiaya perasaan teman-temannya, sesamanya. Melontarkan maki-makian sesama Kristen, sesama umat Tuhan. Iya kan? Saling mempermalukan satu dengan yang lain. Kalau begitu keadaan kita, apalagi keluarga Jemaat Kristus Overseas ini, kalau sempat seperti itu keadaan kita ini, siapa lagi yang mau Tuhan pakai? Umatnya aja udah begitu hancurnya. Ayo, siapa lagi? Karena itulah Tuhan bilang, carilah aku, temui aku, supaya kamu sembuh, pulih. Kamu hidup. Sifat-sifatmu selama ini sebenarnya itu mencirikan bahwa engkau sudah mati. Kamu tidak lagi peduli kepada orang-orang sekitarmu. Kelakuanmu itu sudah buruk, menghancurkan imanmu. Kamu nggak bisa lagi jadi saksiku. Mengapa? Karena kamu sama dengan dunia ini. Sama. Nggak ada bedanya. Gimana aku mau pakai kamu? Ayo pulang. Itu maksudnya. Pulang cari aku. Pulang nak, pulang. Temui aku. Kamu tuh udah salah jalan. Waktu itu Tuhan mau mendatangkan hukuman bagi orang Israel. Tuhan mau binasakan orang Israel waktu itu. Tuhan mau didik. Pokoknya Tuhan mau hukum waktu itu. Tapi sebelum Tuhan menghukum, ada peringatan. Ini peringatan Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ini peringatan. Kalau kamu tidak mencari aku, hidupmu begitu-begitu terus, akan datang penghukuman buatmu. Itu arti kata ini. Semua rusak. Pejabat negaranya sudah rusak. Waktu itu pejabat pemerintahan mereka. Pemimpin rohani sudah bejat. Siapa lagi yang mau diandalkan sama Tuhan? Uang pemimpin rohani pun sudah rusak wataknya. Sudah bisa dibeli dengan uang pemimpin rohani. Membela yang tidak benar. Keadilan diperkosa. Hukum-hukum bisa dibayar. Rusak orang Israel waktu itu. Umat Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, cari aku.
Biar kamu sembuh, sehat, hidup. Kalau enggak, Tuhan akan hukum. Tuhan ingatkan. Saya pun demikian. Maka dari itu, saya pun mengingatkan jemaat lebih dulu sebelum saya kasih disiplin. Pengurus-pengurus pun begitu. Saya ingatkan dulu, jangan ya. Jangan posting yang enggak, malu. Anda itu pengurus. Kalau Anda pengurus aja begitu, gimana mau jemaat mengikuti teladan? Jemaat akan ngomong, pengurusnya aja begitu. Postingannya aja nggak bener, suka maki-maki. Ya coba. Ini kasus yang terjadi waktu itu bagi umat Israel. Nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Keadilan diperkosa waktu itu. Hukum-hukum dibayar, dibeli. Yang salah dibenarkan. Yang benar dipersalahkan. Rusak semua. Apakah itu masih terjadi di zaman sekarang? Hukum bisa dibeli? Dulu sudah ada. Sekarang kalau hukum bisa dibeli, maklum, dulu pun sudah ada. Hukum bisa diputar balikkan demi uang. Karena manusia melakukan itu adalah zombie-zombie yang hidup bergentayangan di bumi ini. Udah tahu dia salah, dibela karena apa? Duit, itu zombie. Udah nggak punya rasa hati nuraninya. Mengapa rela orang korupsi? Nggak mikir penderitaan banyak masyarakat. Dia nggak merasa bahwa banyak orang menderita gara-gara sikapnya dia. Itu zombie, hidup tapi mati. Semua dihabisi sama dia, disikat. Itu fakta dunia. Masih banyak jadi zombie-zombie. Yang itu yang mau Tuhan pulihkan sebenarnya. Melalui siapa lebih dulu? Kitalah orang percaya. Kita umat pilihan Tuhan. Anda dan saya adalah umat pilihannya. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Dengan cara apa? Kita cari Tuhan. Bersekutu dengan dia. Temukan firman-Nya. Supaya kita sembuh dari hidup kita yang masa lalu. Yang buruk itu. Supaya kita diperbaiki Tuhan. Lalu kita bisa menjadi berkat. Menjadi alatnya bagi sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan abaikan firman Allah. Cari Tuhan. Temukan dia. Biar engkau hidup. Artinya engkau dipulihkan Tuhan. Satu persatu. Mungkin kesombongan kita disembuhkan Tuhan. Mungkin arogansimu mati rasa. Tuhan pulihkan. Jadi nggak mati rasa lagi. Dulu kita nggak peduli dengan siapapun. Tidak ada belas kasihan kita kepada siapapun. Setelah dengar firman. Kita disembuhkan Tuhan. Dipulihkan. Jadi punya belas kasihan. Hidup rasanya hati nurani kita ini. Maka dengan demikian kita baru bisa dipakai Tuhan. Kalau enggak kita enggak akan bisa dipakai Tuhan. Wong kita sama kok mati. Masa para koruptor mau menasihati orang yang koruptor? Ya enggak bisa. Enggak bisa jadi alat, enggak bisa jadi dipakai dia. Masa orang yang tukang selingkuh mau menasihati orang yang tukang selingkuh? Enggak bisa dipakai Tuhan. Harus yang setia baru bisa menasihati yang tukang selingkuh. Itu baru benar dipakai Tuhan. Maka dari itu harus dipulihkan umatnya lebih dulu. Orang Kristen banyak yang sedang sakit sekarang. Mana datanya? Nggak usah cek data. Lebih dari 2.000 orang itu sudah banyak. Menurut saya banyak. Ya. Itu fakta. Bahkan di negara-negara bebas yang menjunjung hak asasi manusia, orang Kristen banyak di sana pun seperti
seperti itu. Udah banyak yang perlu kita perbaiki, yang Tuhan mau supaya kita dipakainya. Orang Israel, umat pilihan Allah, sedang mengalami kematian rohani. Mereka rusak, akhlaknya rusak, rohaninya mandek, mati, nggak bisa dicontoh lagi. Makanya Tuhan mau hukum mereka. Nggak bisa lagi jadi contoh. Yang diandalkan Tuhan umatnya siapa lagi? Ya dihukum, didisiplin. Sama dengan misalkan, saya pun begitu saya perlakukan jemaat Tuhan. Ya, kalau dinasihati berulang-ulang, jangan. Itu membuat malu. Dilihat banyak orang. Seli, jangan ikut-ikutan. CCWT jangan ikut-ikutan, misalkan. Jangan mau dipropaganda, dipecah belah. Jangan. Jangan mau dirusak hubunganmu oleh karena omongan orang lain. Jangan terganggu. Jangan harus dibalas. Di postingan enggak perlu. Kalian tuh pengurus, malu. Pengurus nggak jadi berkat, siapa lagi yang dicontoh jemaat? Biar diriku kok. Ya seperti firman Tuhan hari ini. Nggak mau dikasih tahu, didisiplin sama Tuhan. Nah giliran Kak Beni disiplin, ngambek, marah. Sakit hati. Saya menerapkan firman. Yang nggak mau dengar ya sudah saya disiplin. Karena berulang-ulang ditegur. Ngeyel juga, keras kepala. Ya sudah silahkan Anda keras kepala. Saya izinkan. Tapi lihat kena batunya nanti. Itu yang saya nggak mau dari jemaat Tuhan overseas ini. Jangan sampai kena sandung batu baru nangis. Benar ya Kak? Benar yang Kak Beni bilang. Aduh, aku nyesal Kak. Ya kan saya sudah bilang dari awal berulang-ulang. Nggak mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran dong. Siapa lagi yang Tuhan mau pakai? Ya. Sampai di sini firman Tuhan. Selesai kita. Saya akan akhiri. Bagian mana di dalam diri kita yang masih seperti zombie? Hanya kita yang tahu. Orang pelit kikir berarti dia sudah mati rasa soal memberi. Itu zombie juga. Zombie soal memberi. Orang yang masih tega tipu orang lain demi mendapat keuntungan, dia sikat orang, dia hajar orang, dia hisap darah orang, nggak peduli orang di depannya itu menderita atau tidak. Maaf katanya ya, bahasa kasarnya, mampus kamu. Itu zombie, nggak punya hati nurani untuk melihat orang lain menderita gara-gara seulahnya. Sembuhkan itu, cari Tuhan. Firman Tuhan hari ini, cari Tuhan, biar hidup. Lewat apa? Firman-Nya kita dipulihkan, biar kita nggak begitu lagi. Jangan jadi zombie-zombie ya. Kita ini hidup benar-benar hidup. Hanya kita yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Sekian. Tuhan memberkati. Oh, satu yang saya mau diingatkan di hati saya. Kalau kita pun mati rasa terhadap suami kita, nggak mau peduli, nggak mau tahu. Itu juga zombie. Ya. Karena kita nggak peduli perasaan suami kita, pasangan kita. Berarti mati rasa kan?
harus hidup, benar-benar hidup. Mari kita hidup dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan ya, apa yang tidak berkenan di hadapannya selama ini, kita izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Mungkin cara Tuhan mengkritik kita mungkin. Ya, dikritiknya sikap kita yang salah. Tuhan kritik kita dengan teguran-tegurannya. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengobati kita. Ya. Mungkin kita terlalu arogan, kita memaksakan kehendak, minta uang sebanyak mungkin hanya untuk memenuhi kepentingan kita sebagai istri. Bertobatlah. Ayolah, mari sama-sama kita ya. Saya pun mau bertobat kok. Kalau saya punya seperti itu, saya juga bertobat. Saya bertobat. Ya, mari sama-sama kita bertobat ya. Kita mau dipulihkan Tuhan. Nggak apa-apa kita dikritik sama firman hari ini. Kritikan Tuhan itu mengobati. Ada satu lagu. Seperti tadi aja kita angkat pujian ya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Tuhan, Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah hidupkan kami yang selama ini mengalami kematian rohani. Kami sudah diingatkan oleh Tuhan. Kami mau respon, kami mau dengar-dengaran. Kalau tidak, Tuhan akan disiplin kami. Kami tidak mau batas akhir itu kami alami sehingga kami mendapatkan penghukuman. Tapi kami mau segera dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang tidak benar di mata-Mu, sembuhkanlah Tuhan. Pulihkanlah kami semua, supaya kami bisa Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, yes Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami Engkau hidupkan kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sudah selesai berbicara firman-Mu hari ini Tuhan. Tapi aku percaya Engkau tidak berhenti berbicara hari ini. Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan setiap pemberitaan hamba-Mu. Kami mau menjadi umat pilihan kesayangan-Mu yang benar-benar membuat-Mu bangga dan tersenyum. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kematian-Mu menghidupkan kami. Mengajarkan kami arti sebuah kasih, yaitu pengorbanan. Engkau mati supaya kami hidup. Kami pun demikian. Kami rela mati supaya orang terdekat kami hidup. Karena kasih kami kepada mereka. Karena pengorbanan kami kepada mereka. Mungkin korban perasaan, mungkin korban uang, korban pikiran, mungkin korban tenaga. Tapi untuk menyelamatkan mereka. Seperti Yesus yang mengajarkannya bagi kami. Kuduskan kami semuanya untuk kami layak menerima perjamuan kudus hari ini. Sebagai lambang tubuh dan darah-Mu Yesus yang sudah tercabik, tercurah buat kami. Engkau yang pimpin perjamuan kudus hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan anggur, roti, ya, dan anggur juga di dekat kita. Kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk. Angkat roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah seluruh jemaat Tuhan bahwa ini lambang dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. 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 Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah seluruh jemaat Tuhan bahwa ini lambang dari darah Yesus yang tercurah di Kalvari menebus dosa Anda dan saya sebagai bukti kasih-Nya? Amin. Amin. Yang percaya mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah menyatu dengan Yesus Kristus. Cawan dan roti itu lambang dari penderitaan Yesus. Berarti kita telah menyatu dengan Dia dalam penderitaannya. Dan kita juga telah menyatu dengan pribadinya dalam karakternya, kehendaknya, perasaannya, keinginannya. Kita telah menyatu dengan beliau. Apa yang tidak Dia suka, itu juga yang tidak kita suka. Apa yang Dia senangi, itu juga yang Anda senangi. Karena kita sudah menyatu dengan Dia. Kalau Yesus mati dan bangkit, maka kita pun akan mati dan bangkit pula dari antara kematian. Karena kita sudah menyatu dengan Dia. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengajarkanku bagaimana mengasihi sesamaku, mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, melakukan seluruh kehendak-Mu, menghargai, menghormati sesamaku manusia. Bapa, terima kasih. Engkau mengajarkanku tentang pengorbanan, kasih yang tulus, dan kesetiaan. Makasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada istri saya untuk doa syafaat. Bisa ditunjuk siapa, terserah. Ya, doa syafaat. Haleluya. Elvia Sarah di-unmute. Bapak, terima kasih untuk malam ini firman-Mu yang disampaikan. Biarlah semuanya dari Engkau. Dan kembali kami berjuang untuk Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami memiliki hidup karena Engkau yang hidup di hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi zombie-zombie di zaman yang sekarang ini. Biarlah senantiasa kami hidup. Bahkan Tuhan, perkenanan-Mu atas kami semuanya. Kami mau berjuang bersama-sama di dalam Engkau. Kami mau berjuang bersama-sama untuk mencapai perkenanan-Mu. Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan kami semuanya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini menjadi rema yang kuat di dalam hati kami. Dan ketika kami dalam kelemahan, ketika kami dalam kejahatan daging kami, dalam keegoisan kami, dalam keserakahan, ketika kami dalam tindakan yang kurang ajar di hadapan-Mu, firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam Engkau, sehingga belas kasihan itu nyata ada di dalam diri kami, dan kami tidak mati rasa, tidak memakan semua orang yang kami kenal. Kami tidak memakan siapapun yang ada di depan kami. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup selama-lamanya. Bahkan ketika kematian daging datang, kami tetap hidup karena roh yang ada di dalam diri kami selama-lamanya hidup. Oleh sebab itu kami tidak mau kesasar, kami tidak mau berpindah tempat. Kami manusia-manusia roh yang pada waktunya akan berpulang bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Kami materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruh hidupnya, berkati kesehatannya, pergumulannya secara fisik, pergumulannya secara batiniah. Bapak, Engkau yang menjawab, Engkau yang menolong hamba-Mu ini. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pelayanannya. Biarlah semua pelayanan yang beliau jalankan sesuai dengan mau-Mu, sesuai dengan hati-Mu, dan kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup hamba-Mu ini. Bapak, berkati juga untuk semester terakhir dari kuliah S2-nya, tesisnya, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong hamba-Mu ini Tuhan, dari segala yang dibutuhkan, bahkan kesehatannya Tuhan selama menjalani skripsi sering lembur. Engkau tolong tesisnya Tuhan, Engkau tolong, biarlah semua yang tertuang di dalam buku yang digarapnya Tuhan, semua dari hati-Mu yang menjadi berkat di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapak, Engkau lancarkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semuanya, Engkau memberkati pergumulan kami semuanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk anak-Mu Bapak, Kak Mita yang berulang tahun, Bapak, dan juga Yosefa, Bapak. Sekalipun Yosefa tidak ada bersama dengan kami, tapi kami sempat mengenalnya. Kami tetap berdoa untuk Yosefa, panjang umur,
di tangan kanannya, di tangan kiri, kejayaan, kehormatan. Kebaikan-Mu berlimpah atas Yosefa. Engkau memberkati Yosefa dengan kelimpahan kebaikan, kemurahan, kebajikan. Engkau memberkati suami, Engkau memberkati anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga besarnya. Engkau memberkati Kak Mita juga Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, berkati anaknya juga ya Tuhan dalam masa pergumulan kesehatan. Tuhan, Engkau tolong anakmu ini yaitu Kak Mita. Kau berikan panjang umur, kesehatan, sukacita, penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkat kebaikan yang berlimpah. Terima kasih ya Bapak, berkati Kak Mita, anaknya, suaminya, dan keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk anakmu VY. Tuhan, anak dari Delvia Sarah, adik kami. Bapak, di usianya yang genap 1 tahun, Engkau berkati anakmu ini ya Bapa, menjadi anak yang manis di hadapan-Mu, menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Engkau jamin masa depannya, Engkau jadikan berhasil di tangan-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan kebaikan-Mu untuk VY, anak dari Delvia Sarah. Bapak, kami berkati dan kami menyerahkan anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kebajikan, kemurahan, mengikutinya. Karena anakmu ini dilahirkan dari seorang mama yang takut akan Tuhan. Anak ini pun akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati VY di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan kesehatan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara fisik dan juga jiwa. Terima kasih ya Bapak. Yang dalam pergumulan pekerjaan Engkau tolong dan Engkau jawab tepat pada waktumu. Yang berbeban berat Engkau datang karena Engkau sang pemberi kelegaan. Asalkan anakmu takut akan Tuhan, maka pintu-pintu dibuka. Terima kasih ya Bapa, cinta-Mu cukup bagi jemaat-Mu dan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa untuk seluruh anak-Mu, jemaat-Mu, Engkau kuatkan. Engkau menjadikan mereka wanita-wanita yang terpuji di hadapan-Mu, yang berkenan menyenangkan hati-Mu, dan banyak jiwa dimenangkan melalui kepribadian mereka, terlebih para suami, anak dan mertua. Engkau tangkap seluruh suami dari jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tangkap dengan cara-Mu yang ajaib. Kami memberkati seluruh dari suami dari seluruh jemaat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan garam dan terang anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga bisa dinikmati oleh suami, oleh mertua, anak dan keluarga besar, terlebih Engkau ya Tuhan. Jemaat-Mu kami semuanya bisa dinikmati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba memberkati dengan segala kebaikan, kemurahan. Bapak memberkati juga tim pengurus Tuhan yang ada di dalam tim kami, dalam pelayanan, penggembalaan kami ya Bapak. Engkau urapi para pengurus semuanya ya Yesus. Terima kasih untuk kloter kedua ini ya Tuhan. Mereka mulai aktif dan mereka mengerjakan di bagian mereka masing-masing. Bapa, kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan api yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Engkau berikan hati yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Engkau memberikan urapan bagi seluruh pengurus dan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Bapa, Engkau memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa, hamba memberkati juga China, Tuhan. Kau memenangkan China dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa.
Cina dimenangkan Tuhan. Cina dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cina penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa, kami memberkati kota-kota di mana Engkau menempatkan kami. Karena kami percaya ketentraman kota kami adalah ketentraman bagi kami. Oleh sebab itu kami memberkati kota-kota di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati juga anak-anak keturunan dari para jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang aktif maupun yang belum bisa aktif, yang tergabung di WeChat dan juga di WA. Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu ini dan juga keturunannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi kami yang Tuhan merindukan momongan dari jemaat-Mu ya Bapa, Engkau tahu waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang kebetulan, semua kelahiran dan kepulangan ke surga Engkau sendiri yang mengatur. Oleh sebab itu Bapa, Engkau mampu membuka rahim kami, Engkau mampu mensuburkan sperma dari pasangan kami, suami kami. Tuhan, pada waktu-Mu yang terbaik kami terima momongan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar momongan tetapi anak yang takut akan Tuhan, prajuritnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami memberkati seluruh orang tua kami yang jauh dari kami ya Bapak. Engkau menjaga di masa tuanya, Engkau memberkati di masa tuanya, Engkau yang menopang, memeluk dan memberikan penghiburan. Bahkan Engkau memberikan kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mencukupkan segala kebutuhan melebihi apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dan juga kami membawa pandemi Corona 19 ini ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu, banyak anak-Mu yang merindukan untuk pulang kampung menemui keluarga tapi belum bisa Tuhan. Engkau tolong, biarlah pandemi ini segera berlalu, sehingga seluruh kami yang merindukan orang tua kami, keluarga kami bisa saling bertatap muka, bertemu dan berpelukan. Memberikan kasih kami buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, tapi terlebih dari semuanya itu ya Bapa, biarlah pandemi ini menjadi satu teguran bahwa Engkau sumber perlindungan kami yang hidup. Bersamamu kami tenang, bersamamu kami aman. Engkau gunung batu kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Terima berkat daripada Tuhan, mari angkat tangan. Anugerah dari Allah Bapa di surga buat kita semuanya. Dan oleh cinta Yesus Kristus atas kita melimpah. Dan oleh persekutuan Roh Kudus-Nya bagi kita. Diberikannya supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi. Kita dipimpinnya dalam kebenarannya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya diberkati Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.